Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita lanjut lagi ke kisah berikutnya yuk guys. Yakni Bapak Ishak Al-Mawasili tahun 767 sampai 850 Masehi. Oh ya, sebelumnya saya tadi mau minta maaf nih, belum sempat pamitan. Karena tadi live tadi waktu 11 Jumatan itu kan aku tadinya itu mau muter video gitu, ternyata keklik hilang ketampilan HP awal, jadi belum sempet tutup live-nya, langsung tiba-tiba ngilang aja gitu. Akhirnya ya aku profesikan, kalau dicek sekarang masih nyala lampu on-nya itu, makanya profesikan nanti besok aku buka lagi setelah lampunya off ya. Oh ya, dan jangan lupa juga ya yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu di like, di komen, di share, dan yang paling penting di subscribe biar tambah berkembang. Amin. Dan tokoh yang kali ini Bapak Ishak Al-Mawasili ini agak sedikit unik ya, agak sedikit spesial karena saya nggak mau ngebahas ke autobiografinya, akan tetapi lebih ke pendapatnya, lalu tarik ke hari ini bagaimana bagaimana sikap hukum kita, bagaimana kita memberikan hukumnya gitu ya, biar lebih bijak ya. Soalnya kalau ngebahas autobiografinya kurang begitu penting lah ya. Kita bahas sedikit saja autobiografinya, kita lebih fokus ke sikap hukumnya ya kayak. Jadi Bapak Ishak ini adalah salah satu tokoh Islam yang menemukan nada do re mi fa sol la si do. Nah, jadi kunci nada itu yang menjadi susunan nanti berbunyinya semua alat musik. Jadi tokoh penemu musik, dan dia dakwahnya itu khusus wilayah Baghdad. Jadi bayangkan orang Baghdad banyak yang masuk Islam gara-gara musik gitu. Bahkan Ishak tidak sendirian, Ishak dibantu oleh Jaryab. Dia lebih bagus. Nama aslinya panjang Jaryab itu, cuma nama panggilannya Jaryab karena arti Jaryab itu kan burung yang indah. Entah tahu burung kasuari atau burung onta atau burung apa gitu kan. Yang penting nggak burung yang anu ya. Semakin bersaing antara guru dan murid, antara Jaryab dan Ishak, tiba-tiba Ishak ini agak sedikit jealous atau cemburu lah. Akhirnya Ishak melakukan sabotase agar Jaryab ini pindah dari Baghdad, dan akhirnya berhasil. Jaryab itu pindah ke Andalusia atau nama sekarang lebih dikenal Spanyol. Tapi Jaryab menganggap Jaryab sendiri tidak mempermasalahkan ini, tidak menganggap ini sebagai pengusiran. Tapi Jaryab di sana justru lebih mengembangkan Islam. Cuma sayang sekali ya, Jaryab banyak yang nggak tahu kalau Jaryab itu menciptakan alat musik yang namanya biola. Nah, dia sangat pandai memainkan biolanya. Dia merekrut, menyisipkan makna-makna Islam di wilayah Andalusia. Jadi banyak sekali orang Andalusia masuk Islam melalui alat musik, tentunya dengan perantara Jaryab. Tuh, jadi Baghdad sama Spanyol itu banyak yang masuk Islam karena musik. Yang jadi masalah konflik adalah ketika lahirnya Imam Bukhari. 100 tahun dari gerak dakwahnya Ishak dan Jaryab ini nggak ada masalah. Terus 100 tahun kemudian lahirlah Imam Bukhari, periwayat hadis, mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan hadis yang dimana hadisnya itu sahih. Barang siapa beginilah ya, ini kita baca bareng-bareng. Jadi begitu, gara-gara munculnya hadis itu menjadi polemik besar, masalah besar, menjadi dua kubu antara yang membenci musik dan mencintai musik. Ya kan? Lalu bagaimana sikap kita? maaf. Kalau kita tengok YouTuber ya kan, kayak Roma KW, siapa lagi, Ketty Brita dan lain sebagainya, kan identik dengan musik-musik itu, bagaimana hukumnya ya toh.
Ini menjadi polemik kita, menjadi PR buat kita agar kita nggak salah memberikan penilaian, nggak salah mengambil tindakan, maksud arah hadis itu kemana, terus asbabul wurud hadis itu kemana gitu kan. Kita harus bijak lah ya. Kalau mengutip pendapat Buya Yahya, ini memaknainya di sini zina, minuman keras dan narkoba itu satu kesatuan. Jadi ada suatu tempat yang menghalalkan atau yang melakukan itu semua di satu tempat itu. Jadi dengan kata lain, Buya Yahya ingin mengatakan gak semua musik, hanya musik yang ada di tempat-tempat perzinahan, yang suka mabok-mabokan, musik-musik yang seperti itu. Paham nggak? Kalau nggak paham, kalau dipukul rata musik haram, kasihan dong yang sholawatan. Sang Wahyun kan tiap hari live sholawatan, live primer sholawatan. Berarti Sang Wahyu ngalih neraka dong ya kalau musik haram. Bahkan ada kisah ya, ketika Nabi Muhammad diundang ke dalam satu pernikahan, di mana pernikahan itu ada acara musik-musik itu, alat musik yang dipukul, ya intinya musik lah ya. Datanglah Umar ke situ dengan mimik muka yang marah. Kagetnya itu Umar ditegur sama Nabi, ngapain kamu gitu kan, bahasa kitanya itu. Jadi biarkanlah dia main musik seperti itu. Jadi Nabi di sana ada tendensi menegur Umar jangan melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Dalam aneh-aneh di sini maksudnya ya kan Umar berpendapat musik itu haram gitu kan. Tapi di situ Nabi masih hidup, masih ada dan menjadi tamu di sana di pernikahan. Siapa itu di hajatan? Nabi Muhammad diam-diam aja, nggak sampai melarang, nggak sampai membubarkan. Dipaham ya sampai di sini ya. Nggak semua musik itu haram. Ada sebagian musik yang justru ya itu tadi, balik lagi ke Baghdad sama mana tadi, Spanyol ya. Di sana kan banyak yang mengenal Islam lewat musik. Lantas bagaimana? Apakah mereka tidak sah masuk Islam karena musik? Terus bagaimana cucu-cucunya yang sekarang lahir, atau suruh syahadat lagi, dibayat lagi, atau gimana? Kan aneh. Tapi itu kan namanya pendapat ya. Kita hargai berbeda pendapat, dijadikan sebuah wawasan. Dicatat aja. Masalah tindakan nanti kita urus belakangan. Dan yang paling penting adalah dalam perbedaan pendapat jangan dijadikan sebuah alasan untuk menjadi sebuah peperangan. Aku sama dia beda pendapat, menjadi persaingan dan peperangan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Jangankan perbedaan pendapat, yang sesama pendapat aja masih menjadikan rival, menjadikan semacam saingan. Kayak ini kan, kayak tadi Jaryab sama gurunya itu Ishak kan jealous itu teh, karena melihat perkembangan Jaryab sangat bagus, suaranya bagus, bermain musiknya bagus. Ishak cemburu, takut gak laku gitu, suaranya itu takut terkalahkan oleh Jaryab. Akhirnya kan diusir. Nah itu padahal dua-duanya suka musik loh, dia tokoh-tokoh musik. Jadi poinnya di sini, perbedaan ataupun persamaan jangan dijadikan sebuah alasan untuk bercerai-berai. Kita kalau bercerai-berai akan cepat runtuhnya. Mending kita bersatu, rukun, kuat, tidak mudah hancur. Setuju? Setuju dong. Jika ada pertanyaan begini, tiba-tiba kita bertemu sama orang atau kelompok yang membenci musik, bagaimana sikap kita? Ya sudah, kita bikin kalau semacam tandingan. Kalau dia dakwahnya di TikTok, kita bikin TikTok. Kalau dia dakwahnya di Facebook, kita bikin Facebook, kita bikin tandingan di Facebook. Kalau dia dakwahnya di YouTube, ya kita bikin YouTube juga. Atau kita langsung aja di kolom komentar kita bantai gitu. Bantai dalam artian dibantah pernyataan-pernyataannya. Akan tetapi sih ya, kalau menurut saya, saran saya nih yang paling bijaksana, ketika ada problem seperti itu, kita ambil dua-duanya. Yang membenci ambil dalam sini itu maksudnya kita cari tahu kenapa dia membenci, alasannya apa, dasarnya apa, kita catat. Terus yang mencintai musik juga sama,
Apa alasan mereka mencintai? Ya kita catat dalilnya, alasannya, backgroundnya kita catat semua. Nah nanti dari dua perbedaan ini kita tarik garis merahnya, set. Ketika ada orang yang polos bertanya atau cucu generasi kita bertanya, gimana hukumnya? Ya kita kasihkan dua-duanya. Ini loh yang mengharamkan musik, ini alasannya, dalilnya, kamu baca. Terus kalau yang mencintai musik, ini dalilnya, ini sejarahnya, ini gini, silahkan baca. Terus si orang itu bingung, lah kok dua-duanya bener ya? Ya itu terserah kalian lah, terserah kamu yang baca. Kamu mau milih si A, mau milih si B, silahkan. Yang penting kita jangan memaksakan dia harus mengikuti si ini, harus mengikuti Bori, jangan ya. Atau sebaliknya, kita harus memaksa orang itu harus mengikuti Ishak Janjaria, jangan. Biarkan orang itu yang mengambil kesimpulan sendiri, karena kan setiap langkah atau tindakan kita itu kan suatu saat akan diperhitungkan. Biarkan orang itu yang menanggung sendiri. Ini tugas kewajiban kita ngasih arahan. Ini yang membenci alasannya ini yang menyukai alasannya ini. Saran saya seperti itu sih, karena itu akan terkesan lebih arif dan bijaksana ya. Soalnya tidak ada unsur paksaan, jadi dia melakukan dengan posisi sesadar-sadarnya. Karena ini adalah perbedaan, maka sesama perbedaan harus tahu batas. Jangan sampai yang membenci musik masuk ke daerah Arab Saudi. Di Arab Saudi ada lagu kemerdekaan Arab Saudi, terus kamu bilang haram, bisa putus lupa lalu dipancung di sana. Oke guys, kita akhiri dulu ya guys ya. Referensinya udah habis. Seperti biasa, jangan lupa yang baru menemukan channelku, bantu di like, komen, subscribe. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.